Dan penekanan saya mengenai Safex dengan NIM 2410802662 mahasiswa program studi perbankan syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oke, di sini saya akan menjelaskan video kedua tentang materi masa dinasti Utsmani, Turki Utsmani, yaitu untuk membahas tentang peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinasti Utsmani di Turki, yang mana pemerintahan Islam yang paling besar dan yang paling lama berdiri selama 6 abad lebih, yaitu dinasti Turki Utsmani. Nah, satu-satunya pemerintahan Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel yang menjadi ibu kota kerajaan Romawi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih sang penakluk pada tahun 1453 Masehi. Salah satu dari 3 dinasti besar sesudah runtuhnya kekuasaan Abbasiyah. Dua lainnya adalah Safawi di Persia dan Mughal di India. Kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan bermacam-macam kebudayaan. Di antaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan kebudayaan Arab. Nah, di sini setelah ada pembentukan dinasti, pastinya ada akan pembentukan pemerintahan. Nah, pemerintahan itu pendiri daulah ini adalah bangsa Turki dari suku Oghuz yang mendiami wilayah Mongol. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10. Di abad ke-12, suku Gai dari keturunan Oghuz lari dari serangan tentara Mongol yang dipimpin Genghis Khan ke Anatolia yang dikuasai dinasti Saljuk. Nah, di bawah pimpinan Ertugrul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II yang ketika itu sedang berperang melawan Bizantium. Ertugrul meninggal dunia tahun 1289 Masehi. Kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Utsman. Pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang dinasti Turki Saljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Maka Utsman pun menyatakan kemerdekaannya. Nah, di sini setelah ada pembentukan pemerintahan, ada yang namanya pertumbuhan dan transisi. Pada periode pertama itu pada tahun 1299 sampai 1402 Masehi, pertumbuhan dan perkembangan kekuasaan yang disusul dengan perluasan wilayah hingga menyeberang ke daratan Eropa. Nah, kekuasaan Timur Lain kemudian dapat membendung langkah maju Turki Utsmani, di mana mereka dapat merebut wilayah timur kerajaan pada tahun 1402 Masehi. Periode kedua itu pada masa tahun 1403 Masehi sampai 1566 Masehi. Masa itu masa-masa transisi. Anak-anak Bayazid merebut kekuasaan sampai akhirnya dikuasai penuh oleh Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Sementara Salim menaklukkan Mesir pada tahun 1517 Masehi. Nah, setelah ada pertumbuhan dan transisi, timbullah periode kemunduran. Periode itu terjadi periode ketiga pada tahun 1566 Masehi sampai 1703 Masehi hanya bertahan dan tidak terjadi perluasan wilayah. Bahkan ada wilayah yang sudah jatuh seperti Hongaria ke pihak musuh. Nah, pada periode keempat pada tahun 1703 sampai 1839 Masehi itu masa-masa kemunduran. Pada periode kelima pada tahun 1839 sampai 1924 Masehi itu terjadi modernisasi sampai kemudian jatuh pada tahun 1924 Masehi. Berdirilah Republik Islam Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal atau Ataturk. Nah, setelah ada periode kemunduran terjadi perluasan wilayah. Semenjak menyatakan dirinya sebagai raja kerajaan Utsmani pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi, Sultan Utsmani I mengirim surat kepada raja-raja tetangganya
kepada mereka diberi kesempatan memilih satu di antara tiga. Yang pertama, masuk Islam. Yang kedua, membayar upeti. Yang ketiga itu perang. Selanjutnya, Sultan Utsman I melakukan perluasan wilayah. Pertama-tama, ia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Brest pada tahun 1317 Masehi. Kemudian pada tahun 1326 Masehi dijadikan sebagai ibu kota dinasti Turki Utsmani. Nah, setelah ada perluasan wilayah itu melakukan perluasan wilayah ke Asia Kecil dan Eropa. Setelah Utsman meninggal pada tahun 1326, putranya Orhan itu naik tahta pada usia 42 tahun. Pada periode ini, tentara Islam pertama kali masuk ke Eropa. Orhan berhasil mereformasi dan membentuk 3 pasukan utama tentara. Kemudian kekuasaan beralih kepada putranya Murad I yang telah berhasil menaklukkan Adrianopel, Macedonia, Bulgaria, Serbia, Kosovo, dan Asia Kecil. Murad I bergelar Alexander Abad Pertengahan. Di bawah kekuasaan Mongol itu Bayezid kalah dalam pertempuran antara di Ankara pada tahun 1402 Masehi karena kalah jumlah pasukan dan dikhianati oleh serdadu bangsa Tartar. Dampak kekalahan Bayezid itu yang pertama, penguasa-penguasa Turki Saljuk di Asia Kecil melepaskan diri dari genggaman Turki Utsmani. Yang kedua, wilayah-wilayah Serbia dan Bulgaria juga memproklamirkan kemerdekaan. Yang ketiga itu putra Bayezid saling berebut kekuasaan. Nah, itu setelah Timur Leng itu meninggal pada tahun 1405 Masehi, Kesultanan Mongol terpecah belah menjadi 2, dibagi-bagi kepada putra-putranya yang sama-sama saling berselisih. Ya, itu ada Sultan Muhammad II pada tahun 1451 sampai 1484 Masehi. Sultan Muhammad II mendapat gelar Al-Fatih, artinya sang penakluk Konstantinopel. Adapun yang menjadi faktor keberhasilan Sultan Muhammad I menaklukkan Konstantinopel ditentukan oleh perencanaan yang matang, strategi yang jitu, penuh perhitungan, dan tidak kalah pentingnya karena dia membangun benteng pertahanan di dekatnya sebagai penyimpan makanan, persenjataan, perbekalan. Dengan cara itu tidak akan terjadi kelangkaan peralatan dan perbekalan. Sultan selanjutnya itu ada Sultan Salim I pada tahun 1512 sampai 1520 Masehi. Itu dalam sejarah Eropa dikenal sebagai Salim the Green. Yang periode Sultan Salim I ini adalah periode peralihan diri dari sultanan ke kekhalifahan. Yang ketiga itu mengalihkan ekspansi dari bagian barat ke dunia timur. Ia menaklukkan Asia Kecil, Persia, dan Mesir, dan juga berhasil menaklukkan Sultan Mamluk pada tahun 1517 Masehi. Nah, di sini saya akan membahas tentang luas wilayah yang mana itu wilayah kekuasaan